Kemudian saya mulai main film di PT Genta Buana Indreksa di Bumi Perkemahan Cibubur. Gara-gara main film, kemudian memutuskan kerja hubungan main film, saya pernah Nah, kemudian saya tinggalkan perusahaan, saya main film. Karena di situ main film di Genta Buana itu ternyata nggak enak. Main film di Genta Buana itu waktu itu memang artinya bukan Genta Buananya yang salah, enggak. PT Genta Buananya bagus. Ternyata main film itu nggak enak gitu loh. Main karena apa? Habis syuting dibayar 15.000. Namun masih murah. Makanan pagi itu 1.000, siangnya 1.500. Itu main film di Angling Dharma sama Misteri Gunung Berapi. Ternyata nggak enak. Ngilangin penasaran itu sekitar 3 bulanan lah. Kemudian karena apa? Karena sebelumnya itu saya sering ketemu Mega Utami. Mega Utami itu yang latih silatnya saya. Mega Utami yang artis tersanjung. Artis tersanjung yang waktu kecil, dari kecil yang Mega Utami itu pelatih silatnya saya itu. Yang latih silatnya saya. Kami lah, bukan saya, karena kami melibatkan Allah kan. Kemudian setelah ketemu Mega Utami, ketemu Alam Badukun. Alam Badukun itu pernah saya pernah ngikutin penari latarnya satu kali di panggung sama Alam Badukun, kemudian sama Endang Kurnia, sama yang pencipta lagunya. Jadi aneh, ketemu Endang Kurnia saya joget jadi penari latarnya, kemudian ketemu Alam Badukun, saya penari latarnya di situ. Kemudian karena sering ketemu artis itulah saya terinspirasi main film. Namanya belum ngerti itu mencari jati diri namanya, mencari jati diri, menghilangin penasaran. Setelah main film ternyata main film tuh nggak enak gitu. Setelah main film ternyata ngilangin penasaran. Main film ternyata nggak enak gitu. Kalau belum jadi artis, setelah jadi artis mah enak. Kalau sudah dikontrak, sudah kondang itu enak. Tapi kalau belum, ternyata main film nggak semudah yang kita bayangkan. Hilangnya penasaran. Kemudian posisi itu saya menganggur, posisi keluarga baru dengan itu. Padahal waktu itu saya habis termasuk manten anyar. Setelah saya main film saya nganggur sekitar tahun 2005 saya nganggur. Tahun 2025 saya nganggur. Kemudian waktu itu saya temanten baru sama istri saya 5 tahun kosong. Udah nganggur. Saya nganggur 10 bulan. Saya belum diberkati anak, nikah sampai 5 tahun kosong. Itu waktu itu. Kemudian setelah itu di waktu saya nganggur itu saya aktif. Saya nganggur tapi saya aktif. Saya buka latihan di Mustika, di Tiga Raksa. Jadi saya salah satu orang yang buka latihan di Tiga Raksa, salah satunya ya. Itu saya ikut buka latihan karena waktu itu saya nganggur. Semua orang pada sibuk. Jadi pelatih pertama Tiga Raksa yang latih kita itu. Pelatih pertama Tiga Raksa kita yang melatih. Sekarang jadi cabang. Nah, itu unik. Jadi karena kami ikut peran serta dalam membuka latihan 2 kali. Satu Cikupa, satunya Tiga Raksa. Kemudian di waktu saya nganggur itu, satunya pertama buka latihan. Setelah saya buka latihan, saya mulai bisnis. Saya jualan pompa bekas. Semua pompa-pompa saya cari di Mustika. Pompa yang tangan itu, dari situ 15 saya jual 25. Untungnya 10.000. Kemudian setelah pompanya habis, saya jualan bedak. Pak Rumyanto itu bos saya itu, yang dekat dengan saya. Itu saya nggak punya modal, jualin bedak pon itu. Bedak pon punyanya orang, saya jadi caloknya. Kemudian jualan pakaian, jualan BH, jualan celana dalam, jualan BH itu 2 kresek saya potong muter. Bukan punya saya itu. Saya muter-muter, kemudian setelah itu jualan BH, jualan tank top, kemudian ganti jualan sepatu, ganti bos. Itu kalau diurutin jualan pompa bekas tadi harus semangat bisnis. Jualan pompa itu semangat bisnis. Itu namanya kode alam atau bahasa alam. Kemudian jualan bedak, kenalkan wajahmu, kenalkan dirimu. Nanti kamu harus terkenal kepada banyak orang. Kalau kamu kenal banyak orang akan mudah hidupmu gitu. Kemudian setelah itu, setelah jualan bedak saya jualan bedak, jualan tank top, BH,
Kemudian jualan sepatu, ganti bos. Sepatu itu dasar, kamu dasarnya harus kuat, harus berbisnis, kakimu harus kuat, kamu dasar bisnisnya harus kuat, jualan sepatu. Kemudian habis jualan sepatu, jualan bensin. Jualan bensin itu ben aja isin. Bensin ben aja isin, jangan malu jualan. Kemudian yang terakhir jualan beras. Beras itu beri yang ikhlas. Setelah itu saya kolektif telepon dan listrik. Se-RT ini dulu saya kolektif listriknya. Saya kolektif listrik, kemudian setelah saya kolektif listrik, saya bayarkan. Belum semudah yang sekarang. Itu sekitar tahun 2025. Saya kolektif listrik, saya yang bayarin, saya diopain 3.000. Saya dikasih Pak Mardiansah itu waktu itu 3.000 perak. Sampai sekarang nggak lupa. Jadi saudaraku, kalau pas banyak duit, kalau kita hubungan sama orang, kok ditolong, dibantu, lebihin duit. Entah 5.000, entah 10.000, itu lebihin. Itu yang tidak bisa hilang adalah kebaikan seseorang. Kebaikan seseorang itu tidak akan dilupakan orang. Makanya 1.000 perak pun bagi orang yang membutuhkan, itu berarti sekali. Itu yang bisa diambil hikmah dari sini. Kemudian setelah itu latihan usaha. Kemudian itu tak otak-atik mantuk. Berarti jualan kompak itu semangat ya. Harus semangat kompak terus. Berarti jualan bedak itu kita harus mengenalkan orang ya. Berarti jualan sepatu itu dasarnya harus kuat ya. Kemudian jualan HP itu harus komunikasi ya. Beras itu ya beri yang ikhlas ya. Bensin ben aja isin gitu. Nah, kemudian itu membuat kita semangat, bisa jualan. Bisa ngerti arti makna itu, bisa ngerti. Ternyata ini bahasa alam, ayat Allah yang tersirat toh. Pompa harus semangat, bensin ojo isin, beras beri yang ikhlas. Itu membuat saya otak-atik madu membaca diri saya, tak baca. Kemudian di samping itu saya yang masak. Jadi saya yang istri saya kerja, saya masak. Saya jadi bapak rumah tangga sekitar 10 bulan. Saya menjadi bapak rumah tangga itu 10 bulan. Yang masak saya, yang nyayur saya. Kemudian setelah 10 bulan saya nganggur, saya menemukan kuncinya hidup. Jadi nganggur 10 bulan itu, nyari duit kadang-kadang sulit sekali, saya menemukan kunci hidup. Setelah 10 bulan saya sambil nangis, mencuci. Sambil nyuci saya nangis, ya Allah saya yang salah. Karena saya pegang perusahaan, saya tinggal main film. Nah, setelah itu langsung saya mimpi malamnya salaman dengan Mr. Jeng yang punya PT Donggu. Kemudian jam 12 siang saya dipanggil lagi kerja kembali. Kemudian setelah itu sekitar 4 tahun kemudian saya ditawarin kakak saya. Tahun 2005 itu juga saya keluar. Suruh usaha di kakak saya. Kakak saya namanya Mas Foto. Itu di Arcadia Kalideres kira-kira 3 bulan. Sekitar bulan di Arcadia Kalideres kira-kira 3 bulan, kembali ke Tiga Raksa. 3 bulan di Arcadia Kalideres itu 3 bulan doang. Kemudian kembali kira-kira 2 tahun 6 bulan. Saya ikut kakak saya. Kenapa? Kemudian saya ikut kakak saya itu ibu saya nangis. Ibu saya menangis melihat saya. Lah saya dulu gurunya kok, kamu sekarang malah ikut dia jadi operator. Ibu saya nangis. Ya Allah, saya kesentuh saya sekarang. Ibu saya nangisin saya. Makanya air mata ibu itu membuka anak-anaknya yang tertutup. Air mata ibu, kalau kitanya baik, membuka anak-anaknya yang tertutup. Kemudian setelah ibu saya nangis, saya minta jadi pengusaha. Ya Allah, jadikan saya pengusaha, saya mau ngopainin ibu saya. Kalau saya jadi pengusaha, saya mau ngopainin ibu saya. Nah gitu.